Jadi istilahnya seperti mendayung di antara dua karang. Ya. Kadang-kadang kepentingan pemerintah dan kepentingan umat berlainan. Berarti bertentangan. Bertentangan. Okay. MUI harus bisa menjaga itu. Sahabat WH yang saya cintai, kali ini podcast WH kedatangan tamu yang menurut saya sangat penting dan tokoh Banten, terutama dalam melakukan aktivitas keulamaan, baik dalam pembinaan maupun UA Islamiyah dan lain sebagainya. Tamu itu kita kenal dengan Profesor Dr. A. Ramli yang sebenarnya sering orang, termasuk saya pikir A. Ramli itu Ahmad, tapi ternyata Asep. Untuk itu kita akan kuliti beliau ini mengenai sejarah sejak kecil sampai hari ini, tentunya sebagai yang kita tahu sebagai Ketua MUI dan berbagai aktivitas lainnya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Sehat. Pak Gubernur sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Saya kira saling doa Pak Kiai ya. Amin. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong Pak Kiai Dr. Ramli, ceritanya gimana sih sejak kecil mungkin untuk menginspirasi adik-adik kita atau anak kita yang sekarang dan nanti akan ikut mendengarkan podcast WH ini. Saya memang dilahirkan jauh dari jalan raya, ya. Kampungnya ya. Kampung Cilisung, Desa Giriraya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak. Desa apa tadi? Desa Giriraya. Giriraya. Nah, sekarang udah menjadi 3 itu. Kecamatan. 3 desa. Nah, desa. Waktu sekolah ya jalan kaki. Lahir di situ. Lahir di situ. Nah, dan besar juga di situ. Besar juga di situ. Nah, umur 3 tahun saya ditinggal oleh ayah saya. Orang tua meninggal. Bapak meninggal. Bapak. Yatim berarti. Yatim lah. Gitu. Saya juga tidak tahu itu. Bagaimana tampangnya ayah itu? Oh, karena baru 3 tahun ya. Kalau tidak ada fotonya juga ragu-ragu atau ini ya ayah saya atau bukan ini. Nah, kata orang-orang itu. Tahun berapa itu? Ngomong-ngomong bapak meninggal. Tahun 55. 55. Berarti Pak Kiai lahir 53, 54. 52. Saya 32. Ya. Jadi di situ sekolah sudah SD itu. Menjadi SD. Tadinya saya tidak mau itu sekolah, maunya ngangon kambing aja itu. Oh. Dan selama itu diasuh oleh ibu. Ibu, nah ada kakak saya perempuan membujuk supaya saya mau sekolah. Apa ngomong-ngomong dari keluarga berapa? Dari keluarga saya yang hidup itu ibu saya istri terusan. Oh. Itu jadi 2, 1 laki-laki, 1 perempuan. Nah, kalau yang pertama itu sisa saya itu orang Sukabumi. Cicurug Sukabumi. Iya. Nah, jadi kemudian meninggal. Nah, anaknya semua dibawa ke Banten. Memang ayah saya orang asli orang Banten itu. Ini menarik ketika gak mau sekolah. Kenapa sih? Iya gitu, pamannya penariknya itu karena kepengen ngangon kambing. Oh, ya. Merasa lebih seneng ngangon kambing daripada sekolah. Atau mungkin karena sekolah kejauhan gitu nggak? Memang jauh sekolahnya. Oh. Kira-kira ya 4 kilo tuh. SD, jalan kaki. Terus akhirnya sekolah juga. Akhirnya ya karena dibujuk. Ya. Mati juga bujukannya itu mati gitu ya. Oh. Lingkungan sekitar gimana? Juga nggak ada nggak memberikan kita pada lingkungan gitu, nggak tertarik oleh lingkungan sosial work gitu. Rata-rata nggak sekolah anak-anaknya. Di lingkungan juga jarang orang yang sekolah. Itu. Nah jadi
mungkin lingkungan juga penting itu untuk mempengaruhi, karena lingkungannya itu kan ngangon. Ngangon aja senangnya. Ngangon aja senangnya. Ya. Terus? Nah setelah itu sekolah, kemudian Di SD? SD. Masih ada SD sekarang? Masih ada. Masih. Nah, namanya itu SD Cigebrok. Nah, SD Cigebrok. Nah, 4 kilo dari rumah. 4 kilo dari rumah. Jalan kaki. Jalan kaki, naik turun itu. Naik turun, kayak apa? Bukitan, perbukitan. Ya perbukitan, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa. Becek juga. Becek juga. Gak pakai sepatu berarti Pak gitu. Gak pernah pakai sepatu, sendal juga nggak punya. Kalau mau sekolah itu dibersihin dulu sepatu itunya, kakinya. Kaki. Ya baru Karena naik. jeblok gitu ya katanya. Jeblok itu. Sama-sama dengan kerbau jalannya itu. Bareng ya. Bareng Jadi dengan kerbau. Ya. jalan kerbau, jalan kita juga. Jalan kita juga. Luar biasa. Nah setelah SD belum ada tuh ujian di SD itu, harus ke Rangkas Bitung. Oh ujiannya. Rangkas Bitung. Terpaksa kan harus nginep di Rangkas Bitung tuh. Dari Cipanas ke Rangkas Bitung. Naik apa waktu itu? Jalan kaki 8 kilo. Jalan kaki? Ya, kemudian dari Gajruk namanya tuh, naik kendaraan ke Rangkas Bitung. Oh, waktu itu kendaraan apa sih? Truk? Mobil dot dulu itu. Oh iya. Dot G tulisannya. Dot G, ya. Itu yang gede itu, isinya terpal. Iya. Nah, sampai ke Rangkas Bitung lalu ujian di situ. Nah, setelah itu masuk PGAP, ya perguruan tinggi agama pertama yang ini kan guru agama pertama yang itu di mana? Di Rangkas Bitung. 4 tahun. Yang 4 tahun yang program PGA. Ya, itu dia diasuh oleh NU. Kenal ilmu agama memang dari rumah, sudah dari lingkungan, atau orang tua kan nggak sempat ketemu? Dari rumah cuma bisa baca Quran saja. Belajar di mana? Ya belajar di kampung itu. Di kampung. Ya. Oh. Belajar di kampung. Begitu PGA 4 tahun. 4 tahun baru belajar. Siapa yang membiayai waktu itu? Ya peninggalan bapak, masih ada peninggalan sawah, masih ada juga saudara-saudara. Nah, terus tinggalnya di pesantren. Kalau pesantren dulu itu kan nggak bayar gitu. Ya pesantren gratis, jadi sambil sekolah PGA juga tinggal menuntut ilmu di pesantren. Pesantren apa? Nah pesantren nggak ada namanya. Tapi kiainya tahu. Ada. Kiai apa? Kiai Muhammad Hashim. Kebetulan kiainya itu teman kakak. Waktu pesantrennya di Bojong Menteng namanya. Jadi dititip situ. Untuk tinggal di situ. Termasuk makan juga gratis nggak? Enggak, kita bawa beras. Bawa beras ya pada gitu. 10 liter gitu, masak sendiri. Bawa kastrol. Bawa tikar sama bantal itu aja modalnya. Selama 4 tahun. Nah, kemudian dari situ PK 4 tahun tuh musim demo KAPI kan. Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia. Ikut demo. Ya ikut, mestinya kan sekolahnya 4 tahun, 4 tahun setengah. Di libur kebanyakan demo. Ya, kebanyakan demo. Ya. Nah dari situ kemudian kalau dari daerah saya kan daripada ke Serang dekatnya ke Bogor. Lebih dekat ke Bogor. Nah di situ Bogor namanya ada SPIAIN, Sekolah Persiapan IAIN. Setingkat aliyah. Berapa tahun di situ? Di situ 2 tahun. 2 tahun. Sebab 4 tahun sudah memenuhi syarat nilainya. Diterima di kelas 2. Kelas 2 SPIAIN. IAIN. Itu masih ada sekolah itu ya? Nggak ada sekarang udah ya? Dihapus. Sekarang sudah jadi aliyah semua. Oh aliyah juga. Nah, di Bogor di mana sih tepatnya? Di Bondongan. Kalau tinggalnya saya di pesantren di Bondongan. Pesantren apa itu? Pesantren namanya Sirna Bakti. Nah,
milik PUI lah itu apa namanya organisasinya. Oh, Nah sekarang sekolahnya di Batu Tulis. di Batu Tulis. Nah, di depan istananya Bung Karno, Iya, iya, iya. Puri Bima Sakti. Iya. Nah itu juga masih nyewa itu pagi-pagi pakai oleh SD. Selesai berapa tahun? Itu 2 tahun di situ. Sudah selesai. Iya. Terus di situ meneruskan ke IAIN. Dulu di Bogor itu ada IAIN. Oh, anu filial atau cabang atau? Anu cabang Bogor, IAIN cabang Bogor. Oh, Bogor ada IAIN waktu itu ya? Waktu itu Isunan Gunung Jati. Jadi Cirebon? Ini tuh Bandung. Oh, Bandung. Gunung Jati. Nah, di itu ada 2 fakultas. Fakultas Sarbias dan Fakultas Usuluddin. Nah, tempatnya Oke, ambil saya Usuluddin. Usuluddin. Nah, itu selama 3 tahunnya saya tamat. Sekolahnya IAIN-nya ditarik ke Bandung. Oh, ditarik ke Bandung sebenarnya IAIN sekarang ya, UIN sekarang ya. Ditutup di Bogor itu, dia ada UIN lagi. Tinggal IAIN lagi. Bapak cukup berprestasi nggak waktu SD, SMP, SMA-nya? Apa aliyahnya? Sampai Ya, akhirnya. alhamdulillah kalau SP IAIN saya juara ke-1 gitu. Kalau waktu di SD dulu dari kelas 5 itu cuma 5 hari langsung pindah ke kelas 6. Oh, akselerasi kalau sekarang ya. Iya. Itu berarti memang dari kecil udah berbakat. Terus sampai orang tua, kakak-kakak terus mendorong begitu. Mendorong, kakak-kakak mendorong karena Apa yang paling berat sih buat Bapak ketika dari SD sampai aliyah, suka dukanya gitu yang paling menurut Bapak agak cukup membuat Bapak sangat prihatin? perasaan kalau lagi kecil itu ya enak saja, nggak ada susahnya, Nggak ada beban gitu ya. meskipun belangsak Mau gitu ya. dibawa belangsak, mau biasa belangsak gitu Bisa ya. belangsak. Makan pakaiannya juga jadi kan? Jadi. Oh. Nah, Jadi nggak ada masalah sebenarnya nggak Pak, ada gitu. masalah, semuanya nggak ada yang dipikirkan. Nggak ada pikirkan. Dijalani aja. Tapi semangat tetap tinggi. Semangat tempat tinggi. Apa cita-cita Bapak waktu itu? Di itu tidak, si masyarakat tidak punya cita-cita. Tidak punya sama sekali. cita. Yang Iya. penting sekolah aja. Sekolah aja. Nggak sempet lagi. Terus lepas dari anu tadi IAIN Iya. 2 tahun selesai. Saya sudah 3 tahun. 3 tahun. Itu. Dan mestinya kawan-kawan kan pindahnya ke Bandung meneruskan. Ya. Saya ke Jakarta. Ke Jakarta, Win Jakarta. Ya, di situ. Tahun berapa tuh di Jakarta? Tuh Jakarta tahun 75. 75. Nah, jadi kuliahnya tahun 76. Masuknya apa ya? Masuknya tahun 75 kan dites lagi tuh. Itu zamannya Pak apa ya rektornya? Di Pak Harun masih. Harun Nasution. Nasution. Ya. Jadi saya itu 6 orang itu dari Bogor. Masuk ke IAIN Jakarta. Nah, lucunya kalau yang 4 orang itu di rumah saudara-saudaranya kan. Tinggalnya. Kalau saya nggak punya saudara di Jakarta. Terus tinggal di mana? Tinggalnya di Masjid Menteng itu. Masjid Masjid Menteng. Menteng. Yang Pisangan ya? Bukan di PII itu. Oh PII. Nah, sebab sekolah Masjid Menteng. di Indramayu kan, kalau Usuluddin itu di Jalan Cemara dan Indramayu, bukan di Jalan bukannya Ciputat. sekarang kan Ciputat, Bukan. betul. Ya, Ciputat itu tahun Belakangannya ya. 87. Oh itu sekolahnya tinggal di Masjid Menteng. Menteng. Nah ngomong-ngomong di Menteng, di masjid sambil apa? Sambil jadi merebut gitu nggak? Yang hanya 2 malam tidurnya. 2 malam. Kemudian ada temen itu orang Irian. Orang Irian. Terus yang diterima cuma kami berdua yang tidur di masjid itu. Oh. Yang lainnya nggak diterima, ya pindah ke Bandung. Tidur di masjid itu. Iya. Lalu Sebelum tempatin nyamuk, banyak nyamuk segala macam itu. terus Setelah itu sudah tahun habis lah, tahun 77 KKN namanya.
Ya, KKN. memang. Nah, kalau KKN kalau dulu kan dibayar, Ya. bukan kita yang bayar, Ongkosin. angkosin. Didiklat di dulu, lalu diongkosin. Angkosin. Iya. Nah, KKN-nya itu di Meruya. Oh iya tuh. Lurah Tahun berapa tuh? 77? tahun 77. Oh iya. Lurahnya Lurah Boim. Oh, iya. Mungkin Pak Gubernur kenal itu. Kenal, Joglo itu. Joglo, oh iya. Ini Joglo. Dia Joglo bukan Meruya, mah. Bandar Tanah waktu itu. Benar, iya. So, ada Lurah Boim, Lurah Jupri gitu. Iya. Terus? Nah, begitu terus tahun 77 IAIN dari Cemara, Yosulin itu dari Cemara dan Indramayu pindah ke Ciputat. Pindah ke Ciputat. Semua fakultas. Semua fakultas. Jadi Bapak ikut Ciputat berarti. ikut Ciputat Karena ujian waktu itu belum selesai ya? belum selesai, Belum tapi selesai. ujian munakosa, ujian skripsinya di Iya. Ciputat. Ya. Prayudisium dulu istilahnya ya. Yudisium. Selesai mata kuliah, lalu KKN, baru itu boleh ikut ujian. Ya, skripsi Nah, itu tahun 78. 78. Oke. Terus ada pembukaan di Kementerian Agama. Tahun 78 ada udah selesai ya sarjananya berarti. Sudah selesai, ada pembukaan daftar ke Kementerian Agama. Ya, alhamdulillah diterima. Itu mungkin persaingan juga belum sebanyak sekarang ya. Belum lima. Dulu itu yang diterima 25 orang kalau sarjana. Nah, pendaftarnya 300. Oh 300 tetap. Cukup berat lah Saingan cukup saingannya. kompetitif. Ya, alhamdulillah lulus di situ. Lulus Ya, jadi beragama, lalu tugasnya di mana setelah itu? Tahun 79 saya masuk ke Kementerian Agama. Nah, tugasnya di Jakarta. Tugas di Jakarta. Agama pusat berarti ya. Pusat. Nah, CPNS itu gajinya cuma 27 27 ribu. Itu bersifat 80% masih ya. Nah, dapat beras 10 liter. Ya cukup dong pada waktu itu. Cukup lah. Terus Nah, setelah itu saya nggak pindah-pindah, namanya Direktorat Penerangan Agama Islam. oh Tadi sampai tahun 2004 itu masih di situ. Menteri Agamanya siapa Pak Mukti Ali siapa? Mulai dari Pak Alamsah, Alamsah. terus Pak Munawir Sadali Jali. periode itu, terus Charbidi Taher, Jadi ngalami banyak Menteri Agama berarti. ya Pak Quraish Shihab sebentar, terus Pak ini Pak dari bekas rektor Muhammadiyah. Yang memberi di antara rektor yang betul-betul menurut Bapak memberikan menteri ya, menteri yang memberikan inspirasi atau semacam keyakinan dalam hal bekerja Itu motivasi Menteri Alamsah. alam saya. Ya, Menteri Alamsah di semua pegawai Kementerian Agama itu merasa bangga gitu Dengan Menteri Agama, ya. dengan Kementerian Agamanya. Berapa tahun di penerangan agama Islam itu? Penerangan agama itu sampai 2002. 2002. Nah, 2003 2004 saya dipindahkan menjadi kepala bagian data dan pelaporan di Centrum Islam Sunan Haji Di kantor pusat juga. pusat, yaitu ngurusin teknologi siswahat. Oh, waktu itu udah ada squad ya. Siswahat. Terus waktu itu dari Direktorat Peradilan juga bergabung, kita bangun juga IT-nya di situ. Waktu belum S3, S2 belum. Belum. Nah, setelah itu dalam 2003 saya mendaftar ke UI S2. Untuk S2. Nah, kan dekat dari kantor itu. Oh iya betul. Tinggal beberapa Salemba menit ya, aja. Mas. Romangun atau Salemba? Salemba. Salemba. Nah, kemudian tahun 2004 saya diangkat jadi
Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Agama. Emang ada hubungannya antara Biro Hukum dengan Usuluddin? Ya dia pemerintah pimpinan begitu. Jadi, ya kita belajar ini. Jadi Biro Hukum. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. Padahal tidak berlatar belakang dengan Iya. dengan pendidikan di S1-nya. Satunya. Terus di S2 gue ngambil apa? Saya ngambil filsafat dulu. Ya. Filsafat berat juga filsafat. Karena bayarannya murah. Iya. Itu aja cuma pertimbangan praktisnya. S2 filsafat. Nah, di situ S2 itu tamat saya tahun 2000. 2000-an. Tahun 2000-an. Tamat S2. Tahun 2000-an. Nah, sebelum ke Biro Hukum itu dapat gelarnya kan M.Hum. M.Hum. Mungkin disangkanya M.Hum itu Sarjana hukum. Sarjana hukum. Makanya diangkat dari Kepala Biro Hukum dan Humas. Sangkanya S2 hukum. Iya. M.Hum yang dimaksud itu apa? Master Humaniora dulu. Humaniora. Ya, sekarang ada Fakultas Humaniora, betul. Iya. Itu masuk ilmu budaya ya sekarang ya. Ilmu budaya. Kalau dulu masih terpisah. Iya, Masih terpisah. Kemudian ditarik disatukan ke Fakultas Ilmu Budaya. Itu waktu itu bikin tesisnya yang tentang Karl Marx atau tentang komunis? Betul waktu. Kalau S2-nya saya Wittgenstein namanya. Jadi filsafat bahasa. Filsafat bahasa. Nah, kemudian S3. S3 setelah S2 selesai lalu masuk S3 kapan? S3 kira-kira 2005. 2004. Untuk jurusan yang sama, filsafat. Jurusan yang sama, filsafat. Di UI juga. Di UI juga. Tapi kalau itu kan sudah di Depok. Udah pindah ya. Nah, tapi karena dekat ke Gambir, ke sana itu bolak-baliknya gampang juga. Tapi banyak. Gambir. Nah, kuliahnya juga tidak 3 hari, tidak setiap hari. Apa sih yang membuat Bapak semangat karena dulu kan kecilnya malas sekolah, tapi begitu mulai di Jakarta semangat belajar luar biasa. Apa yang membuat Bapak semangat? Pertama, saya itu sering baca, ya. Sering baca, ya. Kemudian sering belajar bahasa-bahasa. Ya, Bapak menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa apa lagi? Prancis. Bapak pernah tinggal di Prancis? Enggak? Pernah. Itu tahun sebelum ke UI. Saya tahun 87 berangkat ke Prancis. Dalam rangka apa? Itu dalam rangka belajar administrasi negara. Kan semacam diskursus apa namanya, non degree gitu atau non degree. Berapa bulan? Waktu itu setahun setengah. Nggak dapat titel? Enggak. Jadi cukup lama juga ya. Lama juga. Dan itu kerjasama lembaga administrasi negara dan kemudian dengan pemerintah kita. Dikirim Departemen Agama ya. Iya. Dan waktu ke sana itu saya sendirian. Itu udah nikah? Sudah. Bapak nikah tahun berapa? Nikah tahun 76. Relatif waktu sudah punya anak 3 itu. Punya 3. Iya. Tinggal anaknya. Istri ditinggal, lalu Bapak belajar ke sana. Iya. 1 tahun setengah. Apa yang Bapak bisa ambil dari perjalanan Bapak ke Perancis? Itu pertama tahu tentang ilmunya administrasi negara itu. Kedua, yang utama itu pergaulan dengan berbagai bangsa. Jadi kalau dengan bergaul itu kita tidak canggung lagi. Bersosialisasi. Dan kita bisa adaptasi, kalau kita mengenal pergaulan internasional. Samping kemampuan bahasa juga semakin lebih baik.
Setelah itu dari situ lalu S3. Nah, ngomong S3 berapa lama? S3 hampir udah habis waktunya itu, kan kasih tahu 5 tahun. 5 tahun. Biaya sendiri. Biaya sendiri. Saya minta lagi Tambah waktu. tambahan, dikasih 2 semester di 1 tahun, tapi 1 semester udah selesai. Di situ Bapak ambil disertasi tentang Iya. komunisme. Dan komunisme. Kemudian di sana itu ada ahlinya. Nah, jadi Siapa ahlinya di UI waktu itu? Pak Suryanto. Pak Suryanto. Profesor Dr. Suryanto Puspawardoyo. Dan itu ya banyak orang yang kenapa ngambil yang beginian gitu. Ini sudah tidak laku lagi. Tapi buat Bapak itu menarik. Yang menarik sebab sejak dari Perancis, kan meskipun Perancis itu negara liberal, ada partai komunis. Tapi memang Karl Marx kan pernah tinggal di Perancis. Iya, pernah tinggal di situ. Ya, kalau nggak salah juga dia pernah di Perancis. Dan ada hubungan apa di situ? Kalau nggak salah pernah di situ. Iya, pernah ngungsi ke situ. Oh, pernah ngungsi ya. Lalu Bapak ambil itu tentang komunisme. Kemudian itu orang-orang kita kan selalu komunisme itu ateis itu ya. Nah, ateisnya di mana kan belum jelas, makanya saya. Jadi yang Bapak maksud yang komunisnya Karl Marx itu bukan ateis? Yang ateis. Ateis. Nah, gitu kan banyak orang yang berpandangan bahwa tidak bertuhan. Ateisme komunis itu tidak jelas. Tidak jelas. Nah, tahun 57 kan ada para ulama di Palembang itu mengatakan juga bahwa yang masuk komunis itu kafir. Kafirnya itu di mana gitu. Kafir karena dia dianggap tidak bertuhan. Tidak bertuhan. Bapak tidak setuju itu? Bukan tidak setuju, saya ingin mendalami. Oh, mendalami. Ya, tidak bertuhannya itu bagaimana? Apa dari sejak Karl Marx-nya? Apakah setelah itu? Setelah itu. Atau Stalin gitu? Dari Stalin. Ternyata memang ateisme itu sejak Karl Marx-nya. Oh. Gitu. Karl Marx kan sebenarnya anak seorang yang beragama, bapaknya dokter. Bapaknya Yahudi. Yahudi kan beragam sebenarnya. Tapi pindah agama. Oh, pindah agama. Jadi agamanya itu nggak mantep lah, nggak istiqomah kalau kita. Nah, jadi akhirnya Karl Marx itu kurang menghargai kepada agama-agama itu. Agama jadi mainan. Itu bentuk protes katanya itu ke keluarganya sebenarnya, ke orang tuanya. Bentuk protes. Ya, sebagai bentuk protes ya. Protes. Tapi setelah di Paris, dia menyatakan bahwa dia seorang ateis itu. Dia nyatakan, tapi memang betul tanpa dinyatakan orang tahu bahwa dia tidak bertuhan gitu. Iya, sejak bikin disertasinya juga dia sudah menyangkal. Bapak menggunakan teori siapa tuh bikin disertasi itu? Teori anunya waktu itu? Teori atau buku siapa yang menjadi, kan biasanya kalau kita bikin disertasi kan harus ada teori yang kita referensi, dikata referensi. Itu kan saya dari buku aslinya dari Karl Marx ya sendiri. Dari mulai yang mempengaruh kepadanya, pemikiran ya. Dari Hegel, Feuerbach, ya itu. Kemudian yang saya ambil itu teori alienasi. Teori alienasi. Keterasingan manusia. Itu. Termasuk beragama itu menurut Karl Marx itu ya merupakan ciri dari alienasi itu. Tapi Bapak baca sendiri nggak teori itu dengan pemikiran Islam? Saya baca sendiri buku Karl Marx. Nggak dibantah, ada nggak argumen untuk membantah? Ada, seperti agama sebagai bentuk alienasi. Maksudnya keliru sebagai alienasi, sebab dia istilahnya apa? Mengkiaskan saja. Mengkiaskan saja. Tapi dia tidak melaksanakan ya. Tidak melaksanakan. Ya. Jadi sebetulnya alienasi kerja. Ya. Alienasi kerja. Jadi dia itu berpikiran bahwa sistem kapitalisme itu
menyebabkan alienasi kepada orang-orang. Dan dia mempertentangkan kelas gitu ya. Mempertentangkan kelas. Ya. Jadi menurut dia alienasi dengan sistem kapitalis itu sama aja dengan agama. Ya. Oh, dianggap itu satu agama ya. Jadi apa-apa yang tidak dimiliki oleh dia, kenapa dia jadi teralienasi? Karena alat produksi segala macam itu bukan milik dia. Silakan sih. Nah, sama dengan agama yang punya milik itu serahkan kepada Tuhan. Kalau ada produksi saya milik orang kaya gitu ya. Orang kaya. Jadi dia percaya sama Tuhan, enggak kan? Tidak percaya kepada Tuhan. Walaupun tadi dibilang itu milik Tuhan gitu ya. Jadi menurut pandangan saya, pertama tidak percaya kepada Tuhan, dua kejengkelan terhadap agama-agama itu. Oh. Gitu. Pemirsa, menarik banget ya sebenarnya kalau kita bahas tentang ajaran Karl Marx dari perspektif Islam. Tapi beliau ini kan cukup paham banget ya, nanti kesempatan lain kita lanjutkan. Tapi paling tidak setelah S3 ini terus Bapak kemana? Nah, S3 itu saya sudah dipindahkan ke sini tahun akhir 2005. Ya di Kanwil langsung. Nah, dari Kepala Biro Hukum dan Humas pindah jadi Direktur Pembinaan Haji. Ya, jadi Kanwil. Kanwil. Nah, pada ujung disertasi ini di sini. Oh, udah di sini. Nah, jadi selesaikannya. dapat 2 halaman gitu. Sun sambil perlahan gitu ya. Perlahan. Makanya hampir habis waktunya. Nah, Bapak punya anak 3, istri. Apa sih yang menguatkan Bapak? Dukungan atau dorongan dari istri atau anak? Atau memang karena Bapak lihat lingkungan sosial yang memberikan rangsangan juga Bapak untuk saya S3? Atau mungkin ada pikiran lain? Itu ada pikiran itu untuk memberikan teladan kepada anak-anak. Memberikan contoh. Bahwa belajar ini sampai batasi oleh usia. Tidak bisa dibatasi usia. Nah, ada yang lucunya kalau di UI itu orang-orang kalau saya datang itu orang-orang pada mangut. Nah, disangkanya dosen, padahal kita mahasiswa. Karena lihat dosen ini katanya. Iya. Saya suka bercanda. Yang betul-betul mahasiswa itu saya. Ma itu kan tua. Siswa yang tuanya. Terus di Kanwil berapa lama? Di Kanwil sampai 5 tahun setengah. 5 tahun. Tapi belum pensiun waktu itu ya? Belum pensiun. Kalau masih mau 2 tahun lagi baru pensiun. Oh. Tapi saya udah cukup lah. Saya ingin cita-cita awal itu ingin jadi guru. Jadi guru. Kalau ngajar kan setelah itu? Ngajar di UI juga kan? UIN. Ngajar filsafat. Sudin. Dapat 7 tahun di situ. Sekarang udah pensiun ngajar? Udah pensiun. Oh. Setelah itu Bapak baru aktivitas kegiatan sosial keagamaan. Iya. Lalu jadi ketua MUI. Ya, jadi ketika saya masuk tahun 2011 ke UIN itu para kiai pada kontak melalui telepon. Jadi supaya mau jadi ketua MUI. Padahal saya nggak mimpi karena ada pikiran. Lalu Bapak mau, kenapa Bapak mau jadi ketua MUI? Ya, karena situasi pada waktu itu ya saya mungkin memandang dia sebagai alternatif ya daripada kiai dalam rangka ikut berdakwah gitu ya. Berdakwah jadi supaya kiai itu tetap bersatu utuh gitu. Menyatukan umat ya. Umat. Lalu dengan berbagai tumbuh berkembangnya aliran seperti belakangan ini kan masih banyak Wahabi, Salafi dan sebagainya. Yang mereka kadang juga di luar kontrol MUI. Bapak melihatnya seperti apa sih? Aliran itu kan sejak dulu sudah ada. Hanya sekarang ada pembaruan dan pemikiran Islam. Kan sudah ada yang dulu itu. Tapi sekarang itu rupanya geopolitik Timur Tengah itu kan berebut sangat juga. berpengaruh. Malah MUI kan ditujukan untuk melakukan pembinaan
menyatukan para ulama dan sebagainya. Iya. Berarti gagal dong MUI dalam tugas-tugas itu. Bukan MUI itu ya, bermacam-macam aliran dan Kumpul di situ, pandangan. diwadahi. Ada yang keras, ada yang lembek. Nah, tugas MUI itu melembekkan yang keras-keras, mengeraskan yang lembek. Oh begitu. Peran itu untuk sekarang ini menurut Bapak gimana? Efektif nggak? Berhasil nggak? Seperti di Banten ini kelihatannya berhasil sebab tidak ada gejolak. Yang penting kepemimpinan MUI itu kepemimpinan organisasi, kepemimpinan kelembagaannya. Kalau dalam MUI menonjolkan kepemimpinan pribadi itu yang banyak kontra. Tapi kalau kepemimpinan kelembagaan ya semuanya dirangkul. Dan bagaimana Bapak bisa merangkul, mengakomodir berbagai aliran dengan kepentingan yang berbeda misalnya? Nah itu yang agak sulit, tapi itu tidak mustahil. Menjadi tugas berat juga ya buat MUI juga. Yang penting itu tadi, kita tidak menonjolkan kepemimpinan pribadi, tetapi kepemimpinan organisasi. Itu. Dan di situ dikembangkan musyawarah. Nah, musyawarah itu take and give kan. Nah, tidak boleh bagaimana gua aja. Itu harus mendengarkan orang, argumentasi orang. Islam kan mentoleransi paksi-paksi kan. Harus faksi harus ditoleransi. Ditoleransi dan diakomodir juga. Ya. Tapi dalam MUI itu seperti sering dikatakan oleh Pak Kiai Ma'ruf Amin, ya, ada yang namanya penyimpangan. Penyimpangan itu harus diamputasi. Penyimpangan akidah, penyimpangan ini ya aliran-aliran yang itu. Nah ini oleh pemerintah apa oleh MUI? Oleh MUI. MUI dengan caranya? Dengan caranya. Kalau umpamanya MUI itu mengeluarkan fatwa, aliran sesat, dipanggil dulu orangnya. Nah, kalau bisa disadarkan ya tidak ada fatwa. Tapi kalau dia kekeh bahwa pendapat saya yang benar, ada pengikutnya, baru dikeluarkan fatwa bahwa itu aliran sesat. Belakangan fatwa kan nggak lagi diindahkan, nggak lagi legitimate. Artinya orang bahkan banyak yang menolak fatwa MUI. Itu gimana sebenarnya? Ya kalau fatwa itu kan apa namanya pegangan untuk orang ya, dari hal-hal yang masih membingungkan. Itu hukum apa bukan ya fatwa itu? Hukum tapi tidak mengikat. Hukum yang tidak mengikat ya. Tapi kalau sudah menjadi hukum positif, misalnya ada undang-undang haji, ada undang-undang syariah, itu bersifat mengikat. Undang-undang perbankan syariah, undang-undang zakat, undang-undang wakaf. Tapi bagi umat sebenarnya fatwa itu menjadi juga penting ya. Menjadi penting, apalagi zaman COVID-19 ini, kan ditunggu-tunggu fatwa MUI. Ada beberapa fatwa MUI. Iya. Nah, di organisasi lain juga ada fatwa, tapi sejalan. Dari Muhammadiyah misalnya ada Bahsul Masail, dari Muhammadiyah mengeluarkan tuntunan. Kemudian kalau sifatnya ikhtilaf, perbedaan kecil-kecil, nah itu yang harus ditoleransi. Fatwa itu menjadi keputusan ulama atau sebut apa? Masuk ke kategori ijma atau apa situ? Kesepakatan ulama. Kesepakatan ulama ya. Ulama. Jadi ada komisi fatwa sekian puluh orang anggotanya itu, ya dia berdebat, berargumentasi bahwa kitab-kitabnya, rujukan-rujukannya, ya. Nah, itu ijtihad dari ulama sebenarnya. Ijtihad dari ulama. Gitu. Kalau ada orang yang tidak, kenapa sih ada orang yang juga tidak patuh terhadap fatwa? Karena mereka punya pemahaman yang berbeda atau karena mereka nggak begitu paham tentang maksud fatwa? Mungkin dia punya paham yang berbeda, gitu ya. Nah, dalam fatwa itu kalau yang isinya halal dan haram, itu harus hati-hati, harus cari pendapat yang kuat. Yang kuat, kalau tidak ya harus. Kalau tidak bisa dosa berarti. Iya.
Tapi kalau masalah ekonomi, ya itu cari yang mudah, yang membolehkan. Sekarang kan yang mulai dibahas soal pinjol, soal kasus apalagi itu soal perbankan dan sebagainya. Jadi berarti MUI juga mencermati perkembangan teknologi maupun perkembangan ekonomi. Sekarang ini dilihat dari perspektif agama ya. Jadi cukup banyak kerjaan kalau begitu MUI. Cukup banyak kerjaan. Fatwa itu melibatkan komisi pengkajian dan penelitian. Ya tidak di sembarang. Kalau umpamanya masalah ekonomi diundang menterinya, diundang gubernur BI-nya. Kalau ada perkembangan baru itu. Nah ini bagaimana ini duduk soalnya. Baru kalau fatwa kan harus duduk soalnya dulu, baru dikaji menurut referensi Quran, hadis, pada waktu lama yang kuat gitu. Itu dukung pemerintah atau memang berdasarkan mencoba mencari jalan terhadap problem hubungan pemerintah dengan masyarakat atau gimana? Kalau MUI itu menempatkan organisasi itu pertama sebagai himayatul ummah, menjaga umat nih. Berarti kerukunan, kedamaian, keselatan. Kedua, himayatul daulah, jadi menjaga negara kesatuan, daulat itu ya, kedaulatan. Kemudian pemerintah juga sebagai mitra kerja dari MUI. Nah, dan artinya ulama itu kalau ada kekeliruan dari pemerintah, kesalahan dari pemerintah, tidak mengumbar diri bicara di luar di forum-forum yang aneh ya. Dulu kan Hamka pernah protes sampai dia keluar dari ketua MUI mengundurkan diri tahun 80-an ya. Karena merasa bahwa MUI itu dikooptasi ya oleh pemerintah. Bahkan katanya dijadikan alat untuk mewakili suara pemerintah. Gimana menurut Pak? Sekarang ini sepertinya tidak seperti itu. Ya, mungkin pada suatu kasus, pada suatu rejim, pemerintah ingin memanfaatkan MUI untuk memperkuat politiknya. Ya, melakukan tekanan gitu ya. Mereka menggunakan MUI sebagai lembaga agama. Tapi sekarang ini makanya dari situ itu MUI itu jadi mitra pemerintah. Jadi pemerintah memberikan masukan-masukan, memberikan nasihat-nasihat, ya mana yang baik, mana yang tidak baik, dan begitu alternatif. Kalau misalnya akan dilakukan A, akibatnya B, akan dilakukan C, akibat dan D. Nah kalau dua ini silakan pemerintah memilih. Tapi prinsipnya apa yang menjadi kerja pemerintah harus menuju kemaslahatan umat. Kedepan MUI masih harus tetap dipertahankan sebagai lembaga pemersatu umat atau ulama. Menurut saya harus dipertahankan. Ya. Kan terjadi polarisasi sekarang misalnya begitu banyak muncul aliran, paham, pendapat. Dan orang mulai kelompok-kelompok tertentu kurang lagi menghargai MUI, eksistensinya, termasuk dianggap MUI mewakili pemerintah. Kalau menurut Profesor, menurut kayak gimana? Memang MUI juga ada yang mengatakan itu produk Orde Baru segala produk macam. Orde Baru, nah gitu. Tapi dalam konstelasi sosial keagamaan dewasa ini, MUI tetap masih perlu diperlukan, ya. Apalagi sejak Munas di Surabaya tahun 2015 itu mengusung tema Islam wasatiyah. Jadi Islam yang tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan itu ya. Masuk anti kekerasan. Itu masuk sama dengan moderasi beragama. Ya, sekarang itu kan ada moderasi beragama. Moderasi beragama. Dan itu cocok sebetulnya dengan
Islam wasatiyah yang diusung oleh Islam MUI. wasatiyah itu kayak moderasi beragama orang menerjemahkan Islam yang terlampau toleran gitu, yang nggak boleh mengkafirkan orang non Muslim. Gitu. Seperti itu apa namanya yang seperti saya katakan tadi, artinya Islam yang mentoleransi dalam hal-hal yang sifatnya khilafiyah. Tapi kalau sudah penyimpangan, ya itu harus ditangani benar-benar, harus tangan kuat. Ada tindakan kekuasaan. Itu. Menjadi pemerintah harus melakukan. Gitu. Jadi tujuannya itu menyelamatkan umat, menyelamatkan negara ini. Tujuannya ya. Tujuannya. Sebab bagi MUI negara ini sudah final ya. Disebutnya Darul Misak, jadi konsensus nasionalnya sudah begini negara ini. Sudah disepakati. Kalau kita melakukan hal-hal yang menyimpang dari itu berarti mengkhianati kesepakatan kita itu. Kalau berkaitan dengan umat, apakah memang negara harus ikut? Apakah tidak cukup misalnya MUI sebagai lembaga pemersatu ataupun katakan baik dalam rangka negara kesatuan maupun dalam rangka menjaga toleransi dan kedamaian umat. Memang nggak cukup MUI untuk MUI untuk hadir di depan gitu, tidak merupakan pemerintah, maksudnya apa, masih dibutuhkan pemerintah untuk ikut campur? Masih perlu pemerintah dalam hal-hal yang keagamaan murni. Pemerintah tidak boleh ikut campur, ikut mengatur. Tapi dalam hal sosial itu kewajiban negara untuk mengatur rakyatnya. Jadi Bapak termasuk yang tidak setuju khotib diarahkan oleh pemerintah atau sebaliknya? Kalau diarahkan oleh pemerintah harus begini-begini, ya itu kalau caranya itu bisa saja. Terlampau jauh nggak pemerintah campur tangan dalam hal? Maksudnya kalau untuk menjaga ketertiban, ya di situ pemerintah. Tapi isi yang disampaikan itu, ya ajaran agamanya itu pemerintah tidak boleh ikut campur, tapi harus memberikan koridor juga. Gitu. Jangan terlampau keras, menghina kiri kanan dan sebagainya, itu tidak boleh, itu dari pemerintah. Makanya ada undang-undangnya kan. Maki-maki gitu ya. Maki-maki tahu misalnya kayak sekarang ngomong keras itu kan bukan tidak sesuai dengan etika beragama, akhlak beragama. Kayak justru malah sekarang kan itu disampaikan oleh orang-orang kita anggap paham agama. Nah itu dalam hubungan dengan pemerintah saya pernah mendengar cerita ada seorang syekh ahli agama tiap khutbah Jumatnya maki pemerintah. Dan berarti ya. Tapi lama-lama panas juga kupingnya. Ditanya, Syekh saya punya 3 pertanyaan, silahkan ada Syekh. Hina lebih jahat saya atau lebih jahat Fir'aun? Kalau Syekh itu ya tiba jahat Fir'aun. Fir'aun kan sampai mengaku Tuhan. Baik. Kalau begitu mulia Syekh atau mulia Nabi Musa? Kata saya itu, ya mulia Nabi Musa kan Nabi. Kalau saya kan bukan. Nah, kenapa? Pertanyaan ketiga, kenapa Syekh maki-maki saya sedemikian rupa di tengah di khutbah Jumat itu? Nabi Musa aja enggak? Nabi Musa aja enggak, karena kaulan najinan lemah-lemut. Nggak bisa jawab lagi saya. Baik Pak Kiai, kita yang terakhir kabarnya MUI Banten mengadakan musda ya? Ya musda. Kapan itu? Ini tanggal 3 sampai tanggal 5. Oh tanggal 5. Ini, agenda yang penting apa sih musda itu nanti? Agenda yang penting ya memilih ketua MUI yang baru, kemudian merumuskan program kerja 5 tahun. 5 tahun ke depan. Kemudian bikin rekomendasi. Evaluasi juga ya. Evaluasi. Apa sih yang kira-kira
suka duka Bapak sebagai ketua MUI itu berapa tahun? 5 tahun ya Pak ya? Tiap 5 tahun? Berarti sudah 10 tahun saya. Sudah 10 kali. Ya. Ada Bapak mau calon lagi nggak? Enggak lah, sudah 10 tahun. Bapak bisa sampaikan kriteria bagi pemirsa yang mungkin menjadi ketua MUI, apa sih kriterianya? Yang pertama kriterianya dia bisa mempunyai pengetahuan agama yang mumpuni. Jangan sama saya, kan saya kalau ada yang nanya agama, nanya dulu baru orang lain. Tapi kan Bapak paling tidak pernah di pesantren. Terus yang kedua harus bisa bekerja sama dengan pemerintah. Iya, sebab MUI itu ya tadi itu menjaga umat dan menjaga juga pemerintah. Hubungan itu harus tetap terbangun ya. Berikutnya apa? Jadi istilahnya seperti mendayung di antara dua karang. Ya. Kadang-kadang kepentingan pemerintah dan kepentingan umat berlainan. Bertentangan. MUI harus bisa menjaga itu. Yang dikhawatirkan oleh MUI kan terjadinya pecah atau konflik antar umat gitu, antara umat. Kemudian yang ketiga, ya ketua umum MUI itu harus punya penghasilan yang tetap, paling tidak pensiunan kan, punya gaji itu. Maksudnya karena nggak ada gajinya begitu? Ya, kan nggak ada gaji. Jadi untuk ke kantor MUI itu juga mikirin gaji. Gak mikirin gaji, gak merepotkan. Ya, keempat ini mungkin agak itu ya. Yang tinggal di Serang nih, kota Serang lah. Sebab selama saya mulanya sana jauh ya. Ciputat, jauh. Harus ada di kantor, ada tinggal di sekitar kantor MUI gitu. Kalau ada hal-hal yang mendesak kan bisa menangani secara langsung. Kalau zaman saya tidak tinggal di Serang, jadi kalau ada hal-hal yang mendesak, ya repot juga. Oh gitu. Gimana hubungan dengan itu, dengan katakan ormas-ormas, kan di situ ada Muhammadiyah, ada Persis, ada NU. Kalau nggak salah ada berapa? Pokoknya semua ormas yang ada PUI, ada Wasliyah, ada. Oh, masuk di situ ya? Masuk itu, ada MA, Matal Anwar. Ikut punya apa sebagai ikut menentukan suara nggak? Ikut menentukan calon untuk? Ya calonnya kalau di MUI kan pakai tim formatur. Oh, tim formatur. Jadi di berapa orang formaturnya? Biasanya 3. Provinsi 13 orang. 13 orang. Nanti yang menentukan siapa ketua dan sebagainya. Iya, itu yang menentukan ketua. Ya itu ada pengurus MUI, provinsi 2, kabupaten kota, kemudian ormas Islam, kemudian dunia pesantren, dunia perguruan tinggi, gitu. Biasanya kan adem ya. Nggak terjadi perdebatan, apalagi sampai banding meja, itu nggak diambil. Bukan tradisi MUI kalau di waktu MUI ya, nggak ada seperti itu. Nggak ada banding meja. Semua dengan musyawarah. Lalu kegiatan-kegiatan sekarang apa lagi? Menjelang ada tanggal 5-6 Desember. Tanggal 5-6 Desember. Diawali dengan misalnya kegiatan-kegiatan lain. Nggak ada kegiatan lain, kita fokus pada agenda itu disepakati. Nah, Pak Gubernur dimohon dengan hormat, dengan sangat membuka itu. Insyaallah. Dan MUI juga menyampaikan banyak terima kasih karena gedung MUI Pak Gubernur telah memberikan hibah. Nah, itu sudah berapa tahun? 12 tahun itu. Baru sekarang Pak Gubernur memberikan hibah. Apa harapan Bapak ke depan soal MUI? Baik Bapak terpilih kembali atau tidak terpilih, katakanlah apa sih yang Bapak harapkan MUI ke depan? Harapan MUI itu pertama bisa terus memelihara kepemimpinan organisasi. Ya. Jangan tetap menjaga marwah dan martabat MUI. Nah, kemudian yang di belakang kita ini kan para ulama, itu harus hati-hati
ya tingkah laku, ucapan. Jadi MUI tempatnya para ulama ya. Ulama, para juama, pemimpin, para cendikawan muslim kan. Kumpul di situ. Kumpul di situ. Jadi kemudian tekankan selalu musyawarah. Ya. Dengan musyawarah itu kita akan memahami jalan pikiran orang, Iya. gitu. Jadi jangan memaksakan pendapat pribadi. Baik. Gitu. Dan mengundang perpecahan atau pendapat orang lain yang tidak menyenangkan gitu Pak ya. Dan kita harus sabar. Sabar. Sabar terhadap kritik, masukan sebagai pemicu kita. Iya. Dan yang terpenting jangan sampai MUI itu ya sama bertentangan dengan pemerintah. Kan pemerintah ya. Sebab walaupun harus usahakan pasti ada jalan komprominya. Ada jalan kompromi dan bisa mendekatkan hubungan pemerintah dengan masyarakat, dan MUI harus menjadi ada di tengah-tengah di situ ya. Nah itu yang saya alami selama ini begitu. Kita sudah bagus, sudah terjadi harmoni antara umat maupun dengan pemerintah Pak Kiai. Baik pemirsa yang saya cintai, baru saja kita bincang-bincang dengan Pak Dr. Asep Ramli, dan tadi kita sudah kulik-kulik tentang pribadinya, dan setelah itu kita tadi membahas terakhir tentang MUI yang mau melakukan musyawarah daerah. Dan nanti kita harapkan ada pemimpin yang terpilih yang masih akan mampu tetap menjaga harmonisasi antara pemerintah dengan umat dan antara umat dengan umat yang lain. Amin. Demikian, terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.